Hadirin sekalian, kita seharusnya setiap waktu bertambah terus keimanan kita, amal soleh kita, dakwah kita, dan kesabaran kita. Karena setiap kejadian itu yang terlihat oleh kita, terdengar dan terasa, semuanya mengandung hikmah, baik yang terjadi pada diri maupun yang kita simak dari lingkungan kita. Tidak ada yang sia-sia. Pelajaran, tafakuri. Wah, ini banyak kalau kita melihat kiri, kanan, depan, belakang. Ini semua pelajaran. Adik-adik ini lihat ke kiri, ke kanan, ada teman, dia pelajaran bagi kita. Di sini pelajaran. Semuanya pelajaran, asal kita mau belajar, karena tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Sama, lihat yang sedang bicara ini juga mungkin tidak hanya yang disampaikannya saja, tapi hal-hal lain, dan pelajarannya tidak hanya yang bagus-bagusnya saja, ada juga hal-hal yang kurang, yang salah, yang tidak baik, yang harus jadi pelajaran supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, harusnya ini yang kita lakukan tiap hari itu. Ketemu apa saja, melihat apa saja, mendengar apa saja, apa nih hikmahnya, apa yang Allah takdirkan, ini pelajaran. Misal ya, badan sedang kurang enak, badan gak nyaman, unfit lah ya, harus langsung, ini badan milik Allah, ini badan dalam kekuasaan Allah. Sekarang Allah takdirkan kurang fit, pasti ada hikmahnya. Apa kira-kira yang salah saya dalam memperlakukan badan saya ini? Apakah kurang diberikan haknya untuk istirahat? Apakah kurang diberi hak untuk olahraga? Ya, karena olahraga itu juga sesuatu yang penting untuk tubuh kita. Apakah tidurnya larut malam sehingga tubuh ini tidak punya waktu untuk meregenerasi sel-selnya dengan baik, untuk memperbaiki dirinya? Atau tubuh ini dipakai maksiat? Kenapa sariawan? Sehari kebutuhannya 2 liter, berapa banyak air yang diminum? Nah, periksa, karena tubuh ini amanah Allah. Jadi berkaitan dengan sakit itu tidak langsung yang dipikirkan obat, dokter, tapi pikirkan ini tubuh kenapa oleh Allah sekarang dibuat enggak nyaman. Lalu kalau nanti mau berobat ke Allah lagi, ya Allah, hanya Engkau lah yang kuasa menyembuhkan tubuh ini. Jadi jangan sibuk memikirkan dokter, sibuk memikirkan obat, sibuk memikirkan pengobatan, tapi tidak ingat ke Allah yang menguasai tubuh ini. Dan jangan sampai ini nih obat paten, mau sepaten apapun kita itu baru bisa sembuh dengan izin Allah. Jadi jangan heran, dengan obat yang sama ada yang sembuh, ada yang belum sembuh, ada yang tidak sembuh, karena yang menentukan kesembuhan adalah Allah. Jadi ketika kita mau makan obat, mau minum madu, mau pergi ke dokter, harus hati ini yakin bahwa Allah lah yang menyembuhkan diri kita. Dialah ya syafi. Kita berobat, ya Allah saya minum obat ini ikhtiar, semoga menjadi jalan kesembuhan darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak menganggap obat ini, tapi ini obat paten, itu orang sembuh, ini orang jadi tenang. Kita tidak boleh begitu. Tetap saja kesembuhan dari Allah. Mereka sembuh tapi enggak ingat Allah, rugi. Harusnya kita sembuh yakin ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitupun ketika kita konsultasi kepada dokter atau para ahli kesehatan, ya Allah, Engkaulah yang menitipkan ilmu.
Ada yang sembuh lewat dokter, lewat bekam, ada yang lewat doa, karena Allah yang menyembuhkan. Allah lagi, begitulah hadirin sekalian. Misalkan kepleset nih di sana, jatuh sedikit ke bawah, kebentur, itu tidak kebetulan. Atau maaf ini ya, tangan ini semalam dipijit, sekarang agak kaku nih, agak sakit. Tidak boleh nyalahkan yang mijit ya, gara-gara dipijit ya. Tidak, biasa dipijit juga nggak sakit gini. Apa yang salah? Tangan ini melakukan apa? Kenapa Allah takdirkan? Bukan kenapa Allahnya ya, apa hikmahnya? Jadi jangan kenapa Allah nakdirkan begini? Oh bukan begitu pertanyaannya. Allah takdirkan ini, apa hikmahnya? Itu senang begitu tuh luar biasa hadirin. Jadi kejadian itu akan menjadi dalam, akan menjadi sesuatu yang bisa menggugah dan mengubah diri kita, karena tidak dangkal pikiran kita. Misalkan ada yang menghina kita, takdirnya langsung qadarullah, qadarullahu ma syaa fa'al. Saya dihina, apa nih hikmahnya? Seperti yang diungkapkan, jangan-jangan Allah memberitahu bahwa saya pernah menghina orang selama ini. Berapa banyak saya menyakiti orang, menghina orang. Ada lagi penghinaan orang. Saya dihina ini terjadi dengan izin Allah. Dia memang salah, dosa dia menghina, tetapi itu urusan dia. Yang terpenting apa nih yang kita dapatkan dari dihina orang ini? Saya tidak boleh menghina orang. Ini Allah ngajarin saya supaya saya tidak berperilaku jelek kepada orang lain. Saya tidak boleh licik, tidak boleh menghina orang, tidak boleh berkata yang buruk ke orang lain. Kalau kita dihina tuh langsung dapat pelajaran. Berapa banyak nih saya menghina orang lain yang Allah tahu, yang sengaja tidak sengaja. Jadi istighfar. Jadi perkara dihina orang tuh bukan, kamu menyakitin saya. Itu nafsu ya, sayang sekali. Lalu kita pikir, aib saya lebih jelek daripada yang dihinakan orang. Allah memberitahu saya dengan penghinaan ini bahwa lebih banyak yang Allah tutupi dibanding dengan yang disebutkan oleh orang itu. Jadi dihina bisa jadi syukur tuh. Alhamdulillah, bukan saya yang menghina. Alhamdulillah, saya jadi sadar bahwa saya pernah melakukan keburukan ini ke orang dengan dihina. Alhamdulillah, Allah menutupi sangat banyak dosa dan aib saya. Ternyata orang yang menghina sedikit saja dibanding dengan yang Allah tahu kebusukan dan kehinaan saya. Dan saya bertekad tidak mau menghina orang lain. Tidak. Takdir ini harus menjadi sesuatu amal soleh bagi saya. Menjadi sesuatu sekali kejadian tuh. Jadi beda nanti, yang bisa marah malah enggak. Dengan keyakinan ini kejadian tidak sia-sia. Ini kejadian tidak kebetulan. Ini kejadian pasti ada hikmahnya. Wah, enak begitu hadirin. Pusing misalkan ya, kenapa udah 2 hari makan obat nggak sembuh-sembuh? Kenapa coba? Karena yang menyembuhkan Allah. Mungkin setiap kali kita makan obat, kita merasa obat yang menyembuhkan. Dan Allah tahu hati kita lebih bergantung ke obat daripada ke Dia. Mungkin untuk orang tertentu oleh Allah ya disembuhkan saja dengan obat itu. Tapi bagi yang ingin Allah jaga hatinya supaya tidak bersandar ke siapapun, dengan obat yang sama oleh Allah tidak disembuhkan. Kenapa? Karena Allah tahu dia sibuk bersandar ke obat. Dulu saya sekali minta dikasih, sekarang minta nggak dikasih, karena sekarang ilmunya udah nambah. Kita tidak boleh bersandar ke orang. Misalkan nih adik-adik mahasiswa, dulu sekali, Bu, Pak, saya perlu ini dikirim ya, kirim. Sekarang, Bu, Pak, maaf ya nak,
kami lagi nggak ada. Wih, kenapa dulu nggak dikirim? Karena sekarang udah nambah ilmunya, kita tidak boleh bergantung ke orang tua, bergantung ke Allah. Harusnya minta dulu ke Allah, baru syariatnya bicara ke orang tua. Nah, selama ini kita nggak ada Allahnya, tiap perlu orang tua, perlu orang tua, perlu orang tua, halangin oleh Allah. Itu bagian dari nikmat hadirin, supaya kita tidak lupa untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala.